Oke, langkah pertama kita buka SPSS-nya dulu. Buka SPSS-nya. Setelah itu kita buka Excel yang berisi data kita yang akan kita masukkan ke dalam SPSS ini. Kita dulu, terus kita lihat pada data-data ini, kita cek apakah data-data dalam Excel itu sudah sesuai atau belum. Kita lihat nanti. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Oke, di sini ternyata kita menemukan data missing ya. Ada pada bagian kolom nomor 1 itu ada IMT, yang tulisan IMT BMI itu akan ada 3 kolom. Nah itu data yang missing, jadi kita akan hapus atau kita akan clear nanti ketika kita masukkan dalam SPSS nanti. Tadi Excel sudah kita cek dan kita perbaiki. Sekarang kita buka SPSS lagi, lalu masuk ke bagian file, open, lalu pada bagian data. Nah, data di bagian ini kita ubah tipenya menjadi Excel. Setelah itu kita masukkan Excel yang berisi data kita tadi, lalu kita klik open dan OK. Nah, datanya sudah muncul, ada 2 bagian ya, data view dan variable view. Sekarang kita hapus terlebih dahulu bagian missingnya. Oke, karena kita hanya fokus mencari hubungan antara BB dan kolesterol. Oke, sekarang kita ubah variabel F3 menjadi variabel berat badan. Oke, sekarang kita cek variabel berat badan. Kita cek tipe dari variabel tersebut. Lalu kita ubah tipe datanya itu menjadi numerik karena data dari berat badan adalah angka. Pada bagian desimalnya juga kita ubah menjadi 0 karena pada data tidak ada angka desimal. Lalu kita lihat pada bagian value, missing dan kolom tidak perlu kita ubah. Yang kita ubah adalah hanya pada bagian measure. Pada bagian ini kita ubah dari nominal menjadi scale. Hal ini dikarenakan data yang akan kita fokuskan ini adalah parameter yang dapat kita ukur secara kuantitatif dan memiliki nilai numerik yang spesifik. Jadi untuk mengubah value-nya, kita klik pada transform, lalu record into different variable. Oke, setelah itu kita masukkan variabel kolesterol ke bagian output. Lalu kita ganti namanya menjadi kolesterol. Setelah itu, kita tekan bagian old and new values dan tekan lagi pada bagian range lower true value. Karena kita akan mengangkat data yang paling rendah dari atau data normal dari kolesterol, yakni di bawah 200. Jadi kita tulisnya 199 dengan new value 1. Lalu pada bagian range value true highest kita akan tulis 200 dengan new value 2. Setelah itu continue dan OK. Lalu kita ganti desimalnya menjadi 0 dan kita cek datanya pada data view. Lalu kita klik lagi pada bagian value dari kolesterol, lalu kita ganti value-nya seperti tadi. Untuk kita ketahui datanya, value yang pertama yang satu labelnya di bawah dari 199. Setelah itu, kita klik lagi pada bagian value kolesterol. Saat muncul value dan label, lalu kita beri angka 1. Dan labelnya kita tulis normal dalam kurung lebih kecil dari 199.
bisa kita lihat data dari value kolesterol ini telah diubah. Nah, sebelum lanjut, perlu kita ingat lagi bahwa untuk data kita ini kita perlu melakukan uji normalitas. Karena untuk menggunakan uji korelasi Pearson atau parametrik datanya harus lolos uji asumsi atau uji normalitas. Karena jika tidak lolos uji normalitas, maka kita akan menggunakan uji Spearman bukan Pearson. Oleh karena itu, berikutnya kita akan melakukan uji normalitas data. Kita buka bagian Analyze, setelah itu kita tekan bagian Deskriptif Statistik, dan buka pada bagian Explore. Lalu berikutnya kita masukkan data berat badan dan juga kolesterol darah di bagian Dependent. Nah, setelah itu jangan lupa centang tulisan histogram dan normality. Oke, sudah muncul data dari hasil uji normalitasnya ya. Nah, kita lihat di sini tidak ditemukan adanya missing, karena di datanya itu isinya 0. Lalu pada tes normal itu kita bisa lihat pada kolom signifikan untuk Shapiro Wilk, sebagian besar nilai p-value sangat kecil, misalnya 0,001, 0,024, 0,000. Nah, seperti yang kita ketahui secara umum, jika p-value kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Dan jika p-value lebih dari 0,05, baru data dianggap berdistribusi normal. Sedangkan pada data kita ini, sebagian besar nilai signifikannya adalah kurang dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa data kolesterol ini tidak lolos uji normalitas, sehingga kita akan menggunakan uji Spearman nantinya. Oke, sekarang kita akan mengecek korelasi. Nah, di sini kita klik di bagian Analyze, lalu pilih bagian korelasi dan pilih BV rate. Setelah itu masukkan variabel berat badan dan kolesterol, lalu tekan pada Spearman dan klik OK. Nah, hasilnya sudah keluar. Di sini kita bisa temukan hasilnya, yaitu jumlah sampelnya ada 100. Lalu nilai korelasinya minus 0,156. Nah, artinya hubungan antara berat badan dan juga kolesterol itu negatif atau sangat lemah. Dan karena ini mendekati 0, berarti hampir tidak ada hubungan. Signifikasinya sama dengan 0,120, di mana lebih besar dari 0,05, artinya tidak signifikan atau tidak ada hubungan nyata antara berat badan dan kolesterol dalam sampel ini. Jadi kesimpulannya, tidak ada hubungan yang signifikan antara berat badan dan kolesterol dengan hasil Spearman Raw, yaitu minus 0,156, P sama dengan 0,120.